Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah sholat isya Masjid Al-Mujahidin, insya Allah diteruskan nanti dengan sholat tarawih dan witir. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, diteruskan dengan sholat tarawih. Insya Allah malam ke 25 ya, 25 ya. Nah, bisa jadi nanti malam Lailatul Qadar. Nah, untuk itu silahkan para jamaah nanti ya iktikaf di masjid ya. Oke. Sekalipun nuzul Lailatul Qadar itu bisa juga turun di tanggal-tanggal ganep gitu ya, karena memang Allah yang maha menentukan itu. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita mohonkan untuk selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut ajarannya ngantos samangke akhir zaman. Para ibu, para bapak, kalau sudah malam kurukuran, coro Jawi ini pun menikah, sudah masuk malam di 20 ke atas, nah, kita harus sudah memikirkan, mengupayakan untuk menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah ya. Karena zakat mal itu kan pertama tergantung kepada jumlah atau nisab yang kita miliki. Yang kedua, sekalipun nisabnya sudah sampai tapi kalau belum haul, nah itu ya, belum ulang tahun, belum kita miliki 1 tahun, ya belum bisa dijakati gitu ya. Sekalipun banyak orang yang menjatuhkan perhitungannya itu adalah pada bulan Ramadan, karena mungkin mengingat begitu luasnya ya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang berbuat kebajikan di bulan Ramadan ini. Oke. Nah, jadi yang saya maksud ini, terutama yang paling dekat ini adalah untuk melaksanakan zakat fitri ini ya. Karena sekalipun waktu wajibnya itu adalah jatuh pada tanggal malam 1 Syawal, tetapi kan para ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu boleh diajukan, nah gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan sejak awal puasa itu sudah boleh membayar zakat fitrah katanya. Tetapi kalau itu kita ikuti sepertinya tidak sesuai dengan tujuannya. Zakat fitri itu kan untuk memberi makan orang-orang yang kurang berkemampuan pada hari raya, supaya mereka pada hari itu tidak ngemis-ngemis. Kalau biasanya suka nyuwun-nyuwun itu biar semuanya bergembira gitu. Jadi nek diparingke, dicaoske di awal puasa itu kan sampun telas gitu ya, kira-kira pas hari raya itu sudah tidak ada kan itu. Nah, saya tidak akan membahas mengenai baik zakat mal maupun zakat fitri ya, tetapi saya ingin mengupas sedikit mengenai mengapa sih Islam kok mewajibkan kepada umatnya itu untuk berzakat, nah itu, untuk mengeluarkan zakat. Apakah hanya sekedar
belas kasihan dari si kaya kepada si miskin, ataukah ada alasan-alasan yang lain? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ternyata bahwa perintah atau adanya aturan tentang zakat ini bukan hanya sekedar tanda kasih sayang si kaya kepada si miskin, akan tetapi adalah mempunyai nilai-nilai dasar ya, yang melandasi pengelolaan pengelolaan harta kekayaan maupun pendistribusian harta tersebut. Nah, gitu. Kalau disimpulkan, paling tidak itu dari Al-Quran itu ada nilai-nilai dasar mengenai zakat itu. Yang pertama, bahwa menurut Al-Quran, menurut ajaran Islam, Allah itu adalah pemilik mutlak harta kekayaan, bahkan seluruh alam ini, kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah mendelegasikan pengelolaan harta kekayaan itu kepada manusia, sehingga manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ard, untuk memakmurkan alam dunia ini, sebagai wakil dari Allah di dalam mengelola alam ini. Namun demikian, pemilik mutlaknya tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manusia itu pemilik nisbi atas harta kekayaan yang ada di tangannya, karena pemilik mutlaknya itu adalah Allah. Kita ini sekaya apapun adalah hanya pemilik titipan, kira-kira begitu ya, hanya titipan, betul gitu ya. Nah, oke. Itu secara teologis, secara imani, tiga hal itu yang kemudian melandasi diperintahkannya zakat. Kemudian kita mengikuti perintah Allah itu tadi. Nah, di samping itu ada nilai dasar etis ya. Ya, yang kita sebut adalah nilai etika, ya ini yang kita katakan itu adalah keadilan dan persaudaraan. Yaitu yang barangkali lebih simpel disebut dengan solidaritas. Dan yang terakhir ada nilai dasar yuridis ya, adalah itu kemaslahatan. Jadi zakat itu diperintahkan karena memang di situ ada kemaslahatan, ada kebaikan ya, baik bagi si pengeluar zakat ataupun bagi penerima zakat. Ibu bapak sekalian, kita baca beberapa ayat ya, karena waktunya yang terbatas. Kita kutip beberapa ayat saja terkait apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa pemilik mutlak ya harta kekayaan termasuk alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umpamanya dapat kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Di sini dipakailah bentuk jamak, samawat, bukan hanya sama ya, tapi samawat itu menunjukkan seluruh makhluk Allah yang berupa planet-planet di luar bumi ini, yang mungkin kita sampai sekarang manusia belum bisa menghitungnya berapa. Itu kata Allah, itu semuanya adalah Allah yang menciptakan dan kepunyaan Allah kesemuanya, bumi, langit ya, dan apa yang ada di dalamnya itu semuanya kepunyaan Allah. Ibu bapak juga dapat membaca Al-Quran surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 131 sampai 32.
Di awalnya hampir sama tadi dengan surat Al-Baqarah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah itu. Dan bagi Allah lah apa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Nah ini. Maksudnya bahwa itu adalah semuanya kepunyaan Allah, termasuk kita sendiri. Manusia ini adalah kepunyaan Allah kan itu. Kalau Allah menghendaki dalam waktu yang sekejap, bisa saja kita ini diambil. Harta yang ada di tangan kita dalam sekejap bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kita lihat di TV umpamanya, banyak rumah-rumah bagus dengan isinya itu kebakaran. Dalam waktu sesaat habis. Banyak kemudian lahan-lahan yang dihuni oleh rumah-rumah oleh para dermawan, jutawan maksudnya kok dermawan. Para jutawan itu semuanya dalam sekejap bisa musnah. Barangkali ibu bapak sekalian masih ingat kejadian di Los Angeles. Di situ bermukim para bintang-bintang film dan lain sebagainya gitu ya. Dalam beberapa waktu saja itu bisa hancur kalau Allah menghendaki kan itu. Oke. Jadi intinya bahwa seluruh alam ini termasuk manusia ini adalah kepunyaan Allah kan itu. Sedangkan yang ada pada kita ini itu adalah hanya tadi titipan gitu ya. Kita ini bukan pemilik mutlak, tetapi hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah mendelegasikan ya. Manusia silakan kamu olah alam dunia ini ya dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Jadi Allah mendelegasikan pengelolaan harta yang ada di dunia ini itu kepada manusia. Barangkali ini dapat kita tangkap dari surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Ketika awal mula manusia mau menjadi Allah mau menjadikan manusia. Allah bersabda kepada para malaikat termasuk kepada iblis di situ. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Kata Allah, aku akan menciptakan ya. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi Allah yang Maha Tahu itu paham bahwa untuk memakmurkan alam atau jagat raya ini tidak bisa kalau hanya dengan malaikat, karena malaikat itu tidak punya alat berpikir. Malaikat itu hanya dibekali ketakwaan, sudah dia tidak bisa berpikir yang lain selain patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah tugasnya memakmurkan bumi dan kehidupan di dalamnya sebagaimana disebut di dalam surat Hud antara lain ayat 61. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya. Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selainnya. Dia menciptakan kamu dari tanah dan menugaskan kamu membuat kemakmuran di dalamnya. Jadi tugas manusia itu memang adalah memakmurkan alam dunia ini ya. Apa yang diperoleh oleh manusia ya setelah memakmurkan alam dunia ini melalui usaha yang halal semestinya, maka kalau kemudian Allah menugaskan bahwa terhadap apa yang kamu miliki sebagian itu adalah harus dikeluarkan untuk kepentingan orang lain, terutama orang-orang yang tidak berpunya kan itu. Dengan demikian maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang memiliki alam jagat raya dan seisinya ini kepada manusia yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini, maka mestinya harus diikuti. Karena sekali lagi kita ini adalah hanya merupakan wakil Allah saja di muka bumi ini. Kita hanya manut mengikuti apa yang Allah perintahkan kan itu.
Nah, karena sekali lagi apa yang kita miliki itu ya, setelah berusaha memakmurkan bumi ini, berusaha semaksimal mungkin, hasil yang diperolehnya adalah bukan milik mutlak ya, tetapi adalah milik nisbi. Yang tadi oleh pemilik mutlaknya antara lain adalah kita diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian yang kita miliki ini untuk membantu orang-orang lain, terutama yang sangat membutuhkan, para fakir, para miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Di dalam surat Az-Zariyat surat nomor 51 ayat 19, di situ Allah bersabda, wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum, bahwa di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan tidak punya. Marhum itu orang yang tidak punya tapi mereka tidak mau meminta-minta. Nah, gitu. Sedangkan lisail itu orang yang tidak punya tetapi dia minta-minta, kan itu ya. Kita banyak sekarang ini melihat, kita kadang-kadang datang ke rumah ya, itu ngamen kan itu ya. Saya nggak tahu itu memang sebenarnya tidak punya ataukah memang profesi gitu ya. Karena pekerjaan paling mudah barangkali ya, tidak mengeluarkan keringat banyak, tapi dengan jereng-jereng sebentar itu sudah dapat uang kayak itu. Apakah itu termasuk sa'il atau mahrum gitu? Yang jelas kalau mahrum enggak, karena mereka biasanya nggak mau apapun ya, karena mereka pokoknya nerimo ya. Mereka sudah berusaha tidak memenuhi, ya sudah, dia tidak mau minta-minta. Yang di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan mahrum. Sedangkan as-sa'il itu tadi orang yang meminta-minta. Di dalam ayat ini dikatakan kata pemilik mutlak hak harta kekayaan itu bahwa di dalam harta yang kita miliki ini, yang hasil usaha kita itu ada hak-hak orang lain. Di sini disebut orang yang meminta-minta dan orang yang tidak punya, kan itu. Jadi dengan demikian sebenarnya apa yang kita keluarkan untuk para fuqara dan masakin itu adalah mereka itu sebenarnya tidak ngemis. Karena apa? Karena dia memang punya hak di dalam harta yang kita miliki ini. Dia meminta haknya gitu. Jadi jangan kemudian ibu bapak sekalian berpikir terbalik. Wah, ne ora tak ewangi lewat zakat dan sebagainya, orang mungkin nganti kaya ngono. Nah, itu. Jadi jangan kemudian merasa apa istilahnya berbesar diri gitu ya. Justru kita ini harus berpikir apakah pada harta yang kita miliki sekarang ini sudahkah hak-hak mereka ini kita berikan. Nah, gitu. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya nilai yang keempat tadi adalah nilai dasar keadilan. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan itu. Ya umpamanya i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu. Berbuat adillah kamu sekalian, berlaku adillah kamu sekalian. Karena sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Huwa aqrabu littaqwa, ya kan itu. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya itu. Jadi dipandang adil ya, bahwa orang yang punya kelebihan untuk membantu orang lain yang kekurangan, kan itu. Dan secara secara moral rasanya ketika kita melihat ada orang lain membutuhkan sementara kita hanya kenyang sendiri, ya hidup kita ini tidak akan tenang gitu ya. Bagi orang yang punya moral seperti itu gitu ya. Mestinya juga kemudian kita merasa terdorong untuk membantu, untuk memberi saudara-saudara kita yang kurang berkemampuan.
Untuk itulah ibu bapak sekalian, sekali lagi esensinya bahwa kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, bukan semata-mata karena ingin membantu saudara kita yang kurang kemampuan, tetapi semata-mata itu adalah karena perintah Allah, pemilik mutlak harta kekayaan, termasuk harta kekayaan yang ada pada kita ini. Allah memerintahkan agar sebagian dari harta yang kita miliki ini untuk dibantukan, diberikan kepada saudara-saudara kita yang di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu kan kalau dirinci itu ada 8 asnaf ya, 8 golongan ya itu. Nah, jadi dengan demikian sekali lagi supaya kita tidak salah berpikir ya, bahwa memberi zakat atau memberi bantuan kepada saudara kita yang kurang kemampuan itu semata-mata hanya sekedar membantu gitu. Bukan, tetapi memang kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, sudah barang tentu kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Namun demikian ada aturan-aturan yang lain yang menentukan kapan harta itu harus dikeluarkan dan berapa batas minimalnya untuk bisa dikeluarkan ya itu. Itu yang kemudian disebut dalam zakat mal itu nisab. Dan syaratnya umpamanya harus dimiliki minimal 1 tahun yang kemudian disebut dengan haul. Beda dengan zakat fitrah gitu ya. Nanti barangkali bisa dipelajari lebih lanjut tentang pengeluaran zakat mal maupun zakat fitri ini. Dalam waktu dekat sekali lagi kita akan mengeluarkan zakat fitri ini yang juga akan diperuntukkan kepada para fuqara dan masakin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.